Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah. Dalam video ini, topik pertama yang akan kita bahas yaitu profil perusahaan Enron. Perusahaan Enron Corporation adalah salah satu perusahaan gas alam dan listrik. Perusahaan ini memasarkan cairan gas alam dan mengoperasikan salah satu sistem transmisi gas alam dengan total lebih dari 36.000 mil. Enron juga salah satu pengembang dan produsen listrik, melayani pasar industri dan negara berkembang. Selain itu, Enron juga merupakan masuk utama energi terbarukan, yaitu matahari dan angin. Pengembangan perusahaan Enron ini dimulai sebagai Northern Natural Gas Company yang diselenggarakan di Omaha, Nebraska pada tahun 1930 oleh 3 perusahaan, yaitu North American Light and Power Company dan United Light and Railways Company. Masing-masing memegang 35% saham di perusahaan Enron. Untuk yang ketiga yaitu Lone Star Gas Corporation, yaitu memegang 30% saham sisanya. Pada tahun 1940 terjadi perubahan regulasi dan kepemilikan Enron akibat dari Federal Power Commission yang dibuat sebagai hasil dari Undang-Undang Gas Alam tahun 1938, mengatur tarif dan ekspansi industri gas alam. Pada tahun 1941, United Light and Railways menjual sahamnya di Enron kepada publik, dan pada tahun 1942, Lone Star Gas mendistribusikan kepemilikannya kepada pemegang sahamnya. Pada tahun 1944, Enron mengakuisisi saluran pengumpulan dan transmisi gas Argus Natural Gas Company. Tahun berikutnya, properti Argus ini dikonsolidasikan ke dalam Peoples Natural Gas Company, yaitu anak perusahaan Enron sendiri. Pertumbuhan melalui akuisisi. Enron melakukan beberapa akuisisi pada tahun 1967, antara lain Botane Corporation, yaitu distributor gas propana di Amerika Serikat bagian timur dari Karibia. Mineral Industries Inc., yaitu pemasar anti beku mobil. Kemudian National Poly Products Inc. dan Viking Plastic dari Minnesota. Juga pada tahun 1967, Enron menciptakan perusahaan petrokimia Utara untuk memproduksi dan memasarkan produk kimia. Perusahaan petrokimia selanjutnya mengakuisisi bisnis pemasaran polyethylene Monsanto Corporation pada tahun 1969. Berlanjut pada bulan Februari 1970 mengakuisisi Plateau Natural Gas Company yang menjadi bagian dari divisi Peoples. Enron mengubah namanya menjadi Internorth Inc. pada tahun 1980. Pada tahun yang sama, ketika mencoba untuk tumbuh melalui akuisisi, Internorth terlibat dalam perebutan pengambil alihan dengan Cooper Industries Inc. untuk mengakuisisi Crouse-Hinds Company, yaitu produsen listrik. Cooper memenangkan Crouse-Hinds dari Enron sendiri dengan membeli Crouse-Hinds pada Januari 1981. Pertarungan pengambil alihan ini membawa banyak tuntutan hukum antara Internorth, yaitu Enron, dan Cooper.
Kemudian Internorth atau Enron ini melakukan akuisisi dengan proporsi yang sangat besar pada tahun 1985 dengan membeli Houston Natural Gas Corporation dengan harga sekitar 2,26 miliar dolar Amerika. Tawaran itu diterima dengan antusias dan penggabungan tersebut ini menciptakan sistem gas terbesar di Amerika Serikat, yaitu sekitar 37.000 mil pada saat itu. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Ahmadiani Lintang Moridia, NPM 19510303116. Baiklah, saya akan melanjutkan materi masih tentang profil perusahaan Enron. Yang keempat, ada perspektif perusahaan. Misi Enron adalah menjadi perusahaan gas alam terintegrasi paling inovatif di Amerika Utara. Setelah menyadari sejak awal bahwa bisnis pipa gas alam adalah tulang punggung korporasi, kami berkonsentrasi pada pertumbuhan bisnis kami yang ada, eksplorasi dan produksi cairan gas dan operasi kogenerasi yang paling lengkap dan dilengkapi dengan kegiatan pipa kami. Pada tahun 1986, nama perusahaan diubah menjadi Enron Corp dan kantor pusat dikonsolidasikan di Houston, Texas. Pada tahun 1985, pemerintah Peru menasionalisasi aset Enron di sana, dan Enron mulai bernegosiasi untuk pembayaran. Pada tahun 1986, anak perusahaan kimia Enron dijual seharga 603 juta dolar Amerika. Pada tahun 1986, Enron menjual 50% kepemilikannya di Citrus Corporation ke Sonat ANC. Pada tahun 1987, Enron memusatkan operasi pipa gasnya di bawah Enron Gas Pipelines Operating Company. Pada tahun 1987, Enron Oil atau Gas Company dengan tanggung jawab untuk eksplorasi dan produksi dibentuk dari operasi Internorth dan HNG. Pada akhir 1980-an, Enron membuat langkah signifikan ke tenaga listrik, baik dalam produksi independen dan fasilitas kogenerasi. Pada tahun 1988, ia menambahkan unit kogenerasi utama di Texas dan New Jersey. Pada tahun 1989, Enron menandatangani kontrak 15 tahun untuk memasok gas alam ke pabrik kogenerasi di Long Island. Yang selanjutnya, yang kelima, pertumbuhan tahun 1990-an dan selanjutnya. Pada awal 1990-an, Enron tampaknya menuai keuntungan dari merger Internorth Houston Natural Texas. Mulai tahun 1991, Enron membangun pembangkit listrik luar negeri pertamanya di Teesside, Inggris, yang menjadi pembangkit listrik kogenerasi berbahan bakar gas terbesar di dunia dengan 1.875 MW. Selanjutnya, Enron membangun pembangkit listrik di negara-negara industri dan berkembang di seluruh dunia, di Italia, Turki, Argentina, Cina, India, Brazil, Guatemala, Bolivia, Kolombia, Republik Dominika, Filipina, dan lain-lain. Pada tahun 1996, pendapatan dari proyek-proyek ini menyumbang 25% dari total pendapatan perusahaan sebelum bunga dan pajak. Pada tahun 1996, Enron setuju untuk mengakuisisi utilitas Portland General yang jalur transmisinya akan memberikan perusahaan akses ke pasar California senilai 20 miliar dolar Amerika serta akses ke 650.000 pelanggan di Oregon. Pada tahun 1997, Enron Energy Service mulai memasok gas alam ke pelanggan perumahan di Toledo, Ohio, dan dikontrak untuk menjual tenaga angin ke penduduk Iowa melalui anak perusahaan Zone Corporation. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Julfian, NPM 19510302119. Di sini saya akan membawakan materi mengenai profil perusahaan WorldCom. WorldCom adalah sebuah perusahaan penyedia layanan telepon jarak jauh. Selama tahun 90-an, perusahaan ini melakukan beberapa akuisisi terhadap perusahaan telekomunikasi lain. Diawali dengan nama Long Distance Discount Service atau LDDS, pada awalnya berdiri di Hattiesburg, Mississippi pada tahun 1983. Kemudian pada tahun 1985, Bernard Ebers LDDS dipilih menjadi CEO-nya. Perusahaan LDDS go public pada tahun 1989 melalui merger dengan Advantage Company. Sejak saat itu, nama perusahaan diganti menjadi LDDS WorldCom pada tahun 1995 dan kemudian diganti lagi menjadi WorldCom pada tahun 2003. Pertumbuhan perusahaan WorldCom yang paling utama didorong oleh akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan telekomunikasi lainnya yang terjadi selama tahun 1990-an dan mencapai puncaknya dengan mengakuisisi MCI pada tahun 1998. Di antaranya perusahaan yang bergabung atau dibeli oleh WorldCom adalah Advance Communication Corp pada tahun 1992, Metromedia Communication Corp pada tahun 1993, Resurgence Communication Group pada tahun 1993, IDB Communication Group pada tahun 1994, Williams Technology Group pada tahun 1995, dan MFS Communication Company pada tahun 1996. Akuisisi MFS termasuk UUNet Technology yang telah diakuisisi oleh MFS lama sebelum merger dengan WorldCom. Pada Februari 1998, WorldCom melakukan pembelian online CompuServe yang merupakan pelopor dari perusahaan induk Blok H dan R-nya. WorldCom kemudian mempertahankan CompuServe, divisi layanan jaringan, menjual layanan online untuk Amerika Online, dan menerima pembagian jaringan AOL dan ANS. Pada tanggal 10 November 1997, WorldCom dan MCI Communication mengumumkan merger senilai $37 miliar untuk membentuk MCI WorldCom, sehingga hal ini menjadi merger terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Pada tanggal 15 September 1998, perusahaan baru MCI WorldCom mulai dibuka untuk bisnis. Pada 5 Oktober 1999, Sprint Corporation dan MCI WorldCom mengumumkan perjanjian merger antara dua perusahaan sebesar $129 miliar. Namun pada tanggal 13 Juli 2000, Dewan Direksi dari kedua pihak perusahaan bertindak untuk mengakhiri merger. Hal ini karena mendapat larang dari pemerintah Amerika Serikat, sebab perjanjian kerjasama dua perusahaan telekomunikasi besar tersebut dianggap merupakan bagian praktik monopoli. Kini MCI WorldCom menamai dirinya dengan WorldCom tanpa Sprint Corp, yang menjadi bagian dari perusahaan. Perusahaan dengan kode saham WICOM di bursa Nasdaq ini telah memiliki sekitar hampir 80.000 pegawai yang tersebar di seluruh dunia, dan sebanyak 8.300 diantaranya adalah pegawai yang tinggal di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus besar perusahaan Enron, yang menjadi latar belakang penyebab kasus tersebut adalah karena laporan keuangan Enron yang kompleks menimbulkan pertanyaan dari pemegang saham dan analisis. Model bisnis serta praktik tidak etis membuat perusahaan Enron melakukan pelanggaran, antara lain menampilkan data penghasilan tidak sebenarnya, serta memodifikasi neraca keuangan demi memperoleh penilaian kinerja keuangan yang positif. Banyaknya kombinasi isu menyebabkan kebangkrutan Enron. Enron sendiri menggunakan praktik akuntansi dikenal sebagai mark-to-market accounting, di mana pencatatan aset berdasarkan nilai pasar bukan nilai bukunya. Praktik inilah yang memungkinkan Enron melaporkan profit berdasarkan proyeksi bisnis bukan profit sebenarnya.
Kronologi dari kasus Enron dikutip dari tulisan Hafika Hadianti. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik yaitu Portland General Electric Corp senilai 2 miliar US dollar. Sebelum tahun 1997 berakhir, manajemen perusahaan mengganti nama perusahaannya menjadi Enron Capital and Trade Resort untuk menjadi perusahaan di Amerika Serikat yang memperjualbelikan gas alam dan listrik. Profit meningkat drastis dari 2 miliar US dollar menjadi 7 miliar US dollar dengan karyawan tumbuh dari 200 orang menjadi 2.000 orang. Pada 2001, Enron menjadi sorotan masyarakat luas ketika terungkapnya kondisi keuangan yang dilaporkan, terutama didukung oleh penipuan akuntansi yang dilakukan secara sistematis, lembaga, dan direncanakan secara kreatif. Pada 30 November 2001, operasi di Amerika Serikat mengumumkan kebangkrutannya, dan 2 hari setelahnya, pada 2 Desember, Enron mengajukan permohonan perlindungan di Amerika Serikat. Saat itu, kasus kebangkrutan terbesar dalam sejarah di Amerika Serikat dan menyebabkan 4.000 karyawan kehilangan pekerjaannya. Tuntutan hukum terhadap Direktur Enron setelah skandal sangat menonjol karena diketahui bahwa direktur tersebut menyelesaikan tuntutan dengan membayar sejumlah uang yang besar secara pribadi. Skandal tersebut menyebabkan dibubarkannya perusahaan akuntansi Arthur Andersen yang tidak hanya dirasakan di kalangan dunia bisnis kecil, tetapi juga dirasakan di kalangan dunia bisnis yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Nabila, NPM 1951030274. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari Anastasia Puspita tentang skandal yang terjadi pada perusahaan Enron. Yang pertama, ada beberapa fakta yang diungkap oleh Himania UI terhadap skandal Enron. Yang pertama, pada tahun 2001, terkuaknya bahwa Enron melakukan kecurangan dan memiliki banyak utang yang disembunyikannya. Yang kedua, Enron melakukan manipulasi untuk mempercantik laporan keuangannya. Yang ketiga, terkuaknya kasus ini berakibat investor pergi hingga saham Enron turun sekitar 0,26 US dollar. Yang keempat, pada Januari 2002, investigasi terkait kasus dilaksanakan. Kasus ini menyangkut KAP Arthur Andersen sebagai pemberi jasa audit terhadap Enron. Keduanya melakukan penipuan akuntansi pada laporan keuangannya. Yang kelima, terkuaknya bahwa Enron melakukan beberapa pelanggaran, antara lain menggelembungkan nilai pendapatan anak usaha Enron dari 185 juta US dollar menjadi 300. Selanjutnya, poin kedua yakni Enron meminjam dana dalam jumlah yang besar. Sebagian pinjaman ini yang berjumlah 8 miliar US dollar sengaja disalah klasifikasikan sebagai perdagangan energi jangka panjang Trust of Energy Futures. Yang ketiga, Enron menyalahgunakan special purpose entities, diantaranya untuk menyembunyikan kerugian yang besar di anak usahanya. Keenam atau poin terakhir yakni fakta lainnya, Jeffrey Skilling, salah satu eksekutifnya Enron yang menjadi CEO Enron, memutuskan mengundurkan diri pada tanggal 14 Agustus. Hal ini dianggap ganjil oleh pengamat karena beberapa bulan sebelum ia mengundurkan diri, Jeffrey Skilling telah menjual 450.000 lembar saham yang ia miliki dengan nilai 33 juta US dollar. Meski begitu, Kenneth Lay membantah hal tersebut. Dan tidak lama Jeffrey Skilling memutuskan mengundurkan diri, Kenneth Lay yang menggantikan posisinya.
Skandal Enron yang muncul pada bulan Oktober 2001 merupakan kasus terbesar yang terjadi dalam sejarah pengauditan internasional. Hal ini menyebabkan perusahaan Enron bangkrut, dan perusahaan ini berbasis di Austin, Texas. Berdasarkan kejadian ini, ada beberapa hal yang dapat dipelajari, bahwa segala kecurangan yang dilakukan dalam bisnis ataupun hal lain sulit ditutupi. Beberapa halnya dapat diatasi oleh manajemennya, tetapi lama-kelamaan hal itu dapat diungkap oleh publik. Kasus Enron tetap menjadi suatu pelajaran bagi para pemuka bisnis, para auditor, akuntan, atau bahkan yang lainnya. Jika citra perusahaan itu memburuk, maka akan sulit mengembalikan reputasinya seperti sedia kala. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmadania, NPM 1951030-228. Saya akan menjelaskan tentang kasus besar di perusahaan WorldCom. Pada awalnya, perusahaan WorldCom adalah perusahaan telekomunikasi yang berdiri di Amerika Serikat. Pada tahun 1990-an, perusahaan WorldCom mengakuisisi atau mengambil alih beberapa perusahaan yang ada di Amerika Serikat dan menaikkan pendapatan perusahaan WorldCom dari 520 juta dolar menjadi 392 miliar dolar. Jadikan perusahaan WorldCom menjadi urutan ke-42 dari 500 perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1998, perusahaan WorldCom itu mengakuisisi atau mengambil alih perusahaan MCI, perusahaan terbesar kedua di Amerika Serikat di bidang telekomunikasi, dan pada akhirnya mengukuhkan WorldCom menjadi perusahaan nomor 1 terbesar di Amerika Serikat di bidang properti telekomunikasi internet. Kasus bermula pada tahun 1990-an. PT WorldCom mengalami masalah fundamental ekonomi diakibatkan karena pada tahun 1998 Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi yang menyebabkan pendapatan WorldCom menurun drastis karena kurangnya permintaan dari infrastruktur internet di Amerika Serikat. Lalu, pendapatan WorldCom itu menurun drastis dan banyak investor yang mengalami kerugian akibat masalah fundamental ekonomi yang dialami perusahaan WorldCom, dan nilai pasar saham dari perusahaan WorldCom pun menurun drastis dari 150 miliar dolar hanya menjadi 150 juta dolar. Dan dari masalah inilah perusahaan WorldCom dari pihak manajemennya melakukan permainan pencatatan pembukuan di dalam akuntansi. Kronologi kasusnya, pada tanggal 25 Juni tahun 2001, PT WorldCom mengklasifikasi lebih dari 3,8 miliar dolar sebagai beban jaringan dan dicatat ke pengeluaran modal. Dilaporkan bahwa PT WorldCom itu telah salah mengklasifikasikan lebih dari 3 miliar dolar pada tahun 2001 dan sisanya 797 juta dolar diklasifikasikan lagi pada awal tahun 2002 oleh PT WorldCom. Berdasarkan data, PT WorldCom telah memainkan 14,1 miliar dolar sebagai beban dipindahkan ke akun pengeluaran modal atau modal yang disetor. Dengan permainan pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PT WorldCom, maka PT WorldCom dapat menaikkan pendapatan atau laba dari perusahaannya karena akun
namun bebannya dicatat lebih rendah daripada akun modal. Selain itu, jika hal ini tidak terdeteksi, maka tahun-tahun berikutnya PT WorldCom akan mendapatkan pendapatan bersih yang lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Karena beban jaringan itu tidak didepresikan secara benar, maka esensinya pada tahun berikut-berikutnya memungkinkan akan mengalokasikan bebannya di beberapa tahun ke depan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya dalam kasus besar yang terjadi di perusahaan WorldCom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artisa Malawarni, NPM 1951030232. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai kasus besar perusahaan WorldCom. Pada tanggal 1 Juli 2002, WorldCom mengumumkan bahwa akun cadangan di WorldCom juga diinvestigasi atau diperiksa. Perusahaan membuat akun ini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi, seperti utang pajak tahun depan. Seharusnya, akun ini tidak boleh dimanipulasi untuk memperoleh pendapatan. Pada 8 Agustus, WorldCom mengakui bahwa mereka telah menggunakan akun cadangan secara tidak benar. Dakwaan yang dilaporkan pada tanggal 28 Agustus adalah bahwa akun cadangan dikurangi untuk menutupi biaya jaringan yang telah dikapitalisasi. Penyajian beban jaringan sebagai pengeluaran modal ditemukan oleh internal auditor Cynthia Cooper. Mei 2002, auditor Cynthia Cooper mendiskusikan masalah tersebut kepada kepala keuangan WorldCom, yaitu Scott De Sullivan atau CFO dan controller perusahaan David Myers. Cooper melaporkan masalah tersebut pada kepala komite audit Max Bobbitt sekitar 12 Juni. Dan kemudian Max Bobbitt meminta kepada KPMG selaku eksternal auditor saat itu untuk melakukan investigasi. Kepala keuangan WorldCom diminta untuk mengoreksi salah saji atau salah pengklasifikasiannya setelah berdiskusi lebih lanjut dengan Scott Sullivan dipecat pada saat WorldCom mengadakan pengumuman. Pada hari yang sama, David Myers mengundurkan diri. Dilaporkan bahwa Sullivan tidak pernah mengkonsultasikan penyajian tersebut kepada Arthur Anderson selaku auditor eksternal pada tahun 2001. Dan Arthur Anderson pun menyatakan bahwa Sullivan tidak pernah berkonsultasi dengannya. Pada tanggal 15 Juli, Tauzi merupakan House Energy dan Commerce Committee mengatakan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen internal dan email WorldCom mengindikasikan bahwa sebenarnya pihak eksklusif sudah mengetahui salah saji tersebut sejak awal musim panas 2000 silam. Internal auditor adalah pertahanan awal terhadap kesalahan akuntansi dan kecurangan akuntansi. Satu pertanyaan kepada internal auditor WorldCom adalah, kenapa butuh waktu 1 tahun untuk mengungkapkan salah satu ini? Padahal mengingatkan nilai kapitalis yang begitu besar dan pengaruhnya terhadap nilai pendapatan bersih dan total aktiva harus biasa diungkap lebih cepat. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran kode etik, etika akuntan terkait perusahaan Enron dan WorldCom. Etika merupakan kebutuhan penting bagi sebuah profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum. Dalam hal ini, akuntan publik harus dapat menunjukkan bahwa jasa audit yang diberikan adalah berkualitas dan dapat dipercaya, karena profesi akuntan publik memiliki peran penting untuk memberikan informasi atau finansial maupun non-finansial yang dapat diandalkan, dipercaya, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa akuntan publik dalam dunia usaha yang semakin kompetitif. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak
ada kaitannya dengan industri energi. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding sampai tahun 2002 yang berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis dari berbagai bursa efek belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai dengan Asia. Dalam kasus Enron diketahui terjadi perilaku moral hazard, diantaranya memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta dolar Amerika Serikat, padahal perusahaan mengalami kerugian. Memanipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar dapat saham tetap diminati oleh investor. Kasus memalukan ini konon melibatkan orang dalam gedung putih, termasuk wakil presiden Amerika Serikat. Pada tanggal 25 Juni 2002, datang berita yang mengejutkan bahwa perusahaan raksasa WorldCom juga mengalami masalah keuangan. Dalam laporannya ditemukan bahwa perusahaan mengklasifikasi lebih dari 3,8 miliar dolar untuk operasional yang dibukukan sebagai pengeluaran modal dengan memindahkan akun beban kepada akun modal. Kemampuan menaikkan pendapatan atau laba. WorldCom juga menggunakan akun cadangan secara tidak benar. Perusahaan membuat akun ini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang luar biasa yang tidak dapat diprediksi, seperti perhitungan pajak tahun depan. Seharusnya akuntan ini tidak boleh dimanipulasi untuk memperoleh pendapatan. Pertanyaan yang lebih berat dilayangkan kepada KAP Arthur Andersen. Beberapa pengamat menyatakan bahwa Arthur Andersen tahu mengenai salah saji yang dilakukan oleh pihak WorldCom, karena seharusnya Arthur Andersen bertugas untuk mengedit kesalahan macam itu. Apalagi kesalahan ini sangat material. Beberapa pengamat juga menyatakan bahwa Arthur Andersen seharusnya lebih peka terhadap kondisi keuangan WorldCom. KAP Arthur Andersen memiliki kebijakan pemusnah dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Selain itu, jika Arthur Andersen sedang memenuhi panggilan pengadilan berkaitan dengan perjanjian audit tertentu, tidak boleh ada dokumen yang dimusnahkan. Namun Arthur Andersen memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat di permukaan sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan internal Andersen, tetapi kasus ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur. Akibatnya banyak klien Andersen yang memutus hubungan dengan Arthur Andersen pun ditutup. Indikasi pelanggaran kode etik profesi dan bisnis pada kasus Enron. Yang pertama, Board of Directors atau Dewan Direktur Eksekutif dan Direktur Non-Eksekutif yang membiarkan kegiatan bisnis tertentu untuk mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi yang berdasarkan informasi yang dapat diakses oleh pihak dalam perusahaan, termasuk dari akuntansi, dan berbisnis tidak sehat sebelumnya terungkap kepada publik. Handphone merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Penyebab kecurangan dari kasus di atas diantaranya yaitu latar belakang oleh sikap tidak etis, tidak jujur, karakter moral yang rendah, dominasi kepercayaan, dan lemahnya pengadilan. Salah satu hal yang ditekankan pada skandal Enron atau pasca skandal Oxford ini adalah perlunya etika profesi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya, penyelesaian kasus besar Enron dan WorldCom. Tindakan hukum kasus Enron. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Andersen bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki.
KAP Anderson terus menerima konsekuensi negatif dari kasus Enron, berupa kehilangan klien, pembeletotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang lain, dan pengungkapan yang meningkat mengenai keterlibatan pegawai KAP Anderson dalam kasus Enron. Tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktik audit dan meningkatkan kembali citra KAP Anderson mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Tanggal 26 Maret 2002, CEO Anderson Joseph Brandino mengundurkan diri dari jabatannya. Tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Anderson, David Duncan, yang bertindak sebagai pertanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. Tanggal 9 April 2002, Jeffrey MC Mahom mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden dan Chief Operating Officer Enron yang berlaku efektif 1 Juni 2002. Tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Tindakan hukum kasus WorldCom. Pada tanggal 25 Juni 2002, datang berita yang mengejutkan bahwa perusahaan raksasa WorldCom juga mengalami masalah keuangan. Sekilas kasus WorldCom dalam laporannya ditemukan bahwa perusahaan mengklasifikasi lebih dari 3,8 miliar dolar untuk beban operasional dibekukan sebagai pengeluaran modal dan memindahkan akun beban kepada akun modal yang mampu menaikkan pendapatan atau laba. WorldCom juga menggunakan akun cadangan secara tidak benar. Perusahaan membuat akun ini untuk mengantisipasi kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi, seperti hitam pajak tahun depan. Seharusnya akun ini tidak boleh dimanipulasi untuk memperoleh pendapatan. Pertanyaan yang lebih berat dilayangkan kepada KAP Arthur Andersen. Beberapa pengamat menyatakan bahwa Arthur Andersen tahu mengenai salah saji yang dilakukan oleh pihak WorldCom, karena seharusnya Arthur Andersen bertugas untuk mengedit kesalahan semacam itu. Apalagi kesalahan ini sangat material. Beberapa pengamat juga menyatakan bahwa Arthur Andersen seharusnya lebih peka terhadap kondisi keuangan WorldCom. Akhir kasus Enron dan WorldCom. Dari kajian masalah yang diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hancurnya Enron dan WorldCom diakibatkan karena praktik bisnis tidak sehat yang dijalankan perusahaan dan juga didukung tindakan KAP Anderson yang membiarkan praktik bisnis tidak sehat tersebut dan bahkan mendukung dengan menghilangkan beberapa dokumen penting dalam kasus Enron. Pihak manajemen Enron telah melakukan berbagai macam pelanggaran praktik bisnis yang tidak sehat dan keluar dari prinsip good corporate governance. Akhirnya, Enron dan WorldCom harus menuai suatu kehancuran yang tragis dengan menyisakan implikasi negatif bagi banyak pihak, terutama karyawan perusahaan yang menginvestasikan dana pensiunnya, serta investor di pasar modal pada umumnya. Social impact. KAP Anderson sebagai pihak yang seharusnya menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme telah melakukan pelanggaran kode etik profesional dan ingkar dari tanggung jawab terhadap profesi maupun masyarakat. Karena perbuatan mereka inilah Enron dan WorldCom menuai kehancuran dengan meninggalkan hutang miliaran dolar. Sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensialnya dan kepercayaan diri dari masyarakat terhadap KAP tersebut. Akhirnya KAP Anderson ditutup di samping harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu kebijakan pasca kasus Enron dan WorldCom. Kasus ini mempunyai implikasi terhadap pembaharuan tatanan kondisi maupun regulasi praktis bisnis di Amerika Serikat. Antara lain yaitu pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan
perusahaan yang terdapat dalam SOX antara lain 1. KAP dilarang memberikan jasa non-audit kepada perusahaan yang diaudit. 2. KAP membutuhkan persetujuan dari audit komite perusahaan sebelum melakukan audit. 3. Melarang KAP memberikan jasa audit jika audit partnernya telah memberikan jasa audit tersebut selama 5 tahun berturut-turut kepada klien tersebut. 4. KAP harus segera membuat laporan kepada audit komite yang menunjukkan praktik akuntansi yang sesuai dengan standar ketentuan akuntansi. 5. KAP dilarang memberikan jasa audit jika CEO, CFO, dan Chief Accounting Officer controlling klien sebelum bekerja di KAP tersebut dan mengaudit klien tersebut setahun sebelumnya. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.